Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu kita akan masuk bab baru, yaitu bab 7. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teks ulasan ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teks persuasi di bab 7. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mendapatkan suatu masalah dalam kehidupan kalian? Pasti jawabannya pernah kan? Ya, karena setiap orang pasti pernah mengalami masalah, bahkan di setiap harinya kita pasti menemukan masalah, baik itu masalah kecil maupun masalah besar, baik itu masalah yang berasal dari diri kita sendiri maupun dalam lingkungan kita sehari-hari. Nah, ketika kalian mendapatkan suatu masalah, kalian harus bisa menceritakannya kepada orang lain, baik itu kepada orang tua kalian, kepada saudara-saudara kalian yang bisa kalian percayai untuk mengungkapkan atau meminta saran, pendapat, serta ajakan ke arah kebaikan dari masalah yang kalian hadapi. Nah, itu yang Ibu jelaskan adalah teks persuasi. Jadi, teks persuasi itu adalah teks yang berisi ajakan, saran atau nasihat ke arah kebaikan ya. Diulang lagi. Jadi teks persuasi itu adalah teks yang berisi nasihat, arahan, ajakan ke arah kebaikan ya. Mengerti? Nah, itu adalah teks persuasi. Nah, untuk lebih paham lagi, coba kalian buka bukunya halaman 189. Nah, di situ ada contoh teks persuasi. Ada dua contoh teks ya. Teks yang pertama yaitu berjudul Serat Penting untuk Pencernaan, dan teks yang kedua yaitu yang berjudul Kerja Cerdas. Ya, kalian baca. Nah, setelah kalian baca, dari kedua teks tersebut tentu ada perbedaan dari isinya, namun jenisnya sama. Keduanya sama-sama teks persuasi. Perbedaannya yaitu teks persuasi yang pertama yaitu teks persuasi ajakan ya. Ajakan untuk apa? Untuk hidup sehat. Nah, yang kedua teks persuasi saran ya, untuk memberikan saran. Memberikan saran artinya kita harus bekerja secara cerdas, bukan hanya bekerja secara kerja keras ya, tapi kita harus bekerja cerdas. Nah, itu contoh teks persuasi ya. Paham sekarang? Ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri umum dari teks persuasi ya. Nah, ciri umum dari teks persuasi yang pertama adanya masalah yang diungkapkan oleh penulis. Masalah itu pasti suatu yang kita alami ya, untuk untuk dicari solusinya. Nah, yang kedua yaitu dampak. Dampak itu adalah akibat yang diberikan dari masalah itu ya. Nah, yang ketiga ada saran, ajakan atau pertimbangan ya. Setelah ada masalah, dampak, pasti penulis memberikan saran ya, sarannya atau ajakannya atau pertimbangannya. Nah, itu sebagai contoh, coba kalian lihat lagi, buka lagi bukunya halaman 189. Teks 1 kita lihat ya, yang berjudul Serat Penting untuk Pencernaan. Kita lihat masalahnya ya. Masalah itu ada di paragraf 1 ya. Tadi kan kalian sudah membacanya ya. Nah, untuk masalah kita lihat ada di paragraf 1 di kalimat ketiga. Isinya itu gaya hidup modern cenderung meningkatkan pola konsumsi makanan tinggi lemak dan karbohidrat tetapi minim serat. Nah, itu masalahnya. Berarti masalahnya banyak orang yang memakan makanan yang berlemak tapi minim serat. Nah, itu masalahnya. Nah, sehingga menimbulkan dampak. Dampaknya apa? Dampaknya ada di paragraf 2. Paragraf 2 di kalimat kedua ya. Di kalimat kedua yaitu hasilnya penyakit yang berhubungan dengan pencernaan maupun penyakit degeneratif siap mengancam. Nah, itu. Jadi dampaknya bisa menyebabkan penyakit pencernaan atau masalah pencernaan, itu dampaknya. Nah, terus penulis juga mengungkapkan selain ada masalah dan dampak, penulis mengungkapkan saran, ya, sarannya atau ajakan atau pertimbangan ya. Untuk sarannya apa?
Sarannya ada di kalimat ketiga. Kalimat ketiga ya masih di paragraf 2, yaitu oleh karena itu sebagai salah satu langkah efektif untuk mengembalikan fungsi pencernaan dengan baik, Anda dapat mulai meningkatkan konsumsi serat yang banyak terdapat pada sayur dan buah ya. Jadi sarannya atau ajakannya atau solusinya ya, kalau kita bahas solusinya yaitu dengan memakan makanan tinggi serat, itu terdapat pada sayur dan buah-buahan. Nah itu ya ciri umum dari teks persuasi. Mengerti? Nah jika kalian sudah mengerti, kalian kerjakan halaman 191. Di situ ada contoh teks persuasi, judulnya Jangan Menyerah. Nah kalian baca, terus kalian isi tabel di bawahnya. Tabel di bawahnya itu ada tabel berisi masalah, dampak, saran, atau anjuran, atau ajakan, atau pertimbangan. Kalian isi ya, isi. Nah di sini kan ada tuh, yang pertama ada kolom yang pertama berisi aspek, kolom yang kedua berisi isi. Nah kalian isi masalah itu ada di paragraf berapa, kalian tulis kalimatnya. Dampak ada di paragraf berapa, tulis juga kalimatnya ya. Terus saran ada di paragraf berapa, isi. Nah itu ya, mengerti? Kalau untuk jenis teks tidak usah diisi, ini aja, ke isinya aja ya. Sekian dari Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.